Musim berganti, selaras dengan hijau daun yang menguning, kemudian gugur dan hijau kembali. Ritmenya membentuk sebuah melodi yang mengisi ruang hati kami. Melodi yang mengajarkan untuk mencinta alam, merawat, saling membutuhkan, dan saling memberi. Jumpa lagi bersama aku Kiki di channel Hey Babe Official. Nah, hari ini kita sudah selesai berkemas nih. Ini seperti kelihatan di belakang sudah selesai semuanya di packing. Kita bakalan berangkat naik gunung lagi dong. Gak kerasa sekarang ini udah bulan Juni ya. Sebentar lagi tuh udah puncaknya musim pendakian katanya. Nah, kemarin juga kita udah memulai musim pendakian kita kan. Kemarin sudah ke Papandayan. BTW udah nonton belum vlognya? Nah, kalau kali ini kita bakalan ke Jawa Timur. Gunung yang akan kita daki ini adalah gunung tertinggi kedua di Jawa Timur. Pasti udah ketebak ya, Arjuna dan Welirang. Nah, kali ini rencananya kita bakal naik ke dua gunung, dua puncak ini sekaligus, Arjuna dan Welirang. Makanya kita sudah alokasikan waktu yaitu 3 hari 2 malam. Jadi kita bakalan camping 2 kali. Nah, ini kita cek dulu ya sama tim ya. Gimana persiapannya guys? Udah aman guys, kita 2 malam loh ya? Ya 3 hari 2 malam kita di atas. Udah aman ya Mas Ardi ya? Aman Mbak, kebetulan di atas banyak sumber air juga. Oh iya betul, karena kita bakal lewat trade test. Untuk detailnya kalian ikutin terus deh perjalanan kita deh. Sekarang ini jam 11 malam kita mau berangkat dari Jakarta Timur ya, menuju ke base campnya itu di Prigen. Gunung Arjuna dan Gunung Welirang yang menjadi tujuan pendakian kita kali ini secara administratif terletak di perbatasan Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan, serta di bawah pengelolaan Taman Hutan Raya Raden Suryo. Untuk kalian yang berencana mendaki, kalian harus terlebih dahulu booking secara online. Link untuk informasi dan booking silahkan cek di deskripsi video ini ya. Nah, sekarang kita lagi istirahat di rest area kilometer berapa nih Mas? 57. Di 57. Jadi tadi kalau dilihat itu berarti kita sudah berjalan sekitar 1 jam dari rumah kita di Jakarta Timur. Sekarang kita mau makan soto mie kali ya. Mau makan soto mie, terus abis ini langsung kita berangkat lagi ya, menuju ke Prigen. Nah, kalau kita lihat di map itu estimasi waktunya itu sekitar 10 sampai 12 jam lah ya. Yep. Kayaknya tergantung ini ya, tergantung berapa kali kita berhenti makan. Betul. Paling kan sholat subuh pasti itu. Ya, kita berhenti nanti sholat subuh pasti. Terus pokoknya ikutin terus deh perjalanan kita. Nanti sebisa mungkin aku bakalan cantumin waktunya di video ini, jadi supaya kalian juga bisa perkirakan perjalanan kalian. Pagi, sekarang jam 5:30 pagi dan ini kita sekarang sedang istirahat di rest area di Tol Batang di kilometer 397 ya? 379 kembali. Nah, kita nggak mau berlama-lama, di sini kita mau lanjut. Nanti kita rencananya mau sarapan itu di Semarang. Ternyata tidak jadi sarapan di Semarang. Entahlah kapan lewat Semarangnya. Yang tahu hanya Mas Ucan dan Tuhan saja, karena kami semua tidur nyenyak. Hehe. Akhirnya kami terus lanjut perjalanan sambil menikmati indahnya pemandangan di sepanjang jalan. Oke, karena perkiraan waktu kita sampai di Prigen itu lebih cepat, betul ya. Jadi tadi itu kita jam 10 atau setengah 11 sudah, setengah 11 ya.
setengah 11 itu udah sampai di pintu tol Prigen, maka akhirnya kita memutuskan untuk lurus dulu bablas ke Malang. Terus kita cobain bakso yang Viral ya? sebenarnya bukan viral sih, ini lebih ke legend, legend karena ini tuh aduh jadi cerita nih. Dari zaman dulu aku kuliah tuh aku udah makan di sini guys. Nah, ini tuh tempatnya di Malang Kota, di jalan apa tadi, di Ponegoro. Namanya bakso bakar Pak Man. Kalian kalau ke Malang boleh juga cobain di sini nih. Nah, nanti habis makan ini baru kita langsung balik lagi ke tol lagi menuju ke Prigen. Karena terlanjur kita udah di Malang, jadi akhirnya kita belanja di Pasar Klojen. Coba kasih lihat dong Mas Ucan belanjanya. Alam sama Ardi masih nyari yang belum dapat. Tadi dia kayaknya nyari sop-sopan gitu. Terus juga ternyata dia beli pisang buat bikin kolak. Betul. Jadi kenapa kita belanja di sini, Mbak? Kenapa kita nggak belanja dari Jakarta? Kenapa kita nggak belanja di Jakarta? Karena supaya lebih fresh di sini. Terus tadinya mau belanja, memang dari sini dari Malang ke Prigen kan masih agak jauh. Cuman karena ini waktunya tuh udah jam 3 sore. Aku khawatirnya nyampe Prigen kita nanti udah kecapean terus kesorean gitu. Jadi supaya nggak repot, jadi udah di sini aja lah ya. Karena Klojen aku udah tahu soalnya. Benar, familiar. Disebut Akamsi. Betul. Enggak sih, bukan Akamsi, tapi aku lumayan familiar dengan daerah sini. Oke, kita lanjut ke Prigen. Kita sudah sampai di penginapan tempat kita akan menginap malam ini. Nah, ini tuh letaknya sekitar 3 atau 4 km dari pos registrasi. Tapi tadi kita belum sempat ke sana ya, karena pos registrasi itu tidak bisa dijangkau dengan mobil, hanya bisa motor ya. Jadi nanti besok pagi kita akan pakai ojek motor dari sini menuju ke pos registrasi sepagi mungkin. Pos registrasinya itu infonya buka di jam 9 pagi. Buat kalian yang membutuhkan penginapan juga, mungkin di next time-nya aku bakal taruh kontak personnya nanti di deskripsi video ini. Nama penginapannya itu apa Mas Am? Villa Mataram. Oh ya, namanya Villa Mataram. Namanya Villa Mataram, letaknya itu pas banget di depannya area parkir mobil kalau kalian nanti mendaki. Jadi base camp, aku nggak tahu sih ini sebutannya base camp atau tidak, tapi yang jelas tempat atau area di mana biasanya pendaki itu meninggalkan motor dan mobil, tempat parkirnya itu memang ada warung, lalu ada tempat bersih-bersih lah ya, kamar mandi, musola ada juga, namun tidak bisa untuk dipakai menginap. Tapi jangan khawatir, di sekitarnya situ banyak penginapan. Nah, salah satunya adalah Villa Mataram ini yang terdekat karena jaraknya cuma depannya aja, tinggal nyebrang aja. Seperti itu. Oke, sekarang kita mau checking lagi, terus kita mau pack juga, kita mau bagi seperti biasa lah ya, kita bagi-bagi beban, terus persiapan terakhir, dan habis itu kita langsung istirahat. Bye. Hai guys, selamat pagi. Kita sudah siap untuk melakukan pendakian. Tadi pagi kita udah sarapan sudah, terus kita juga sudah pesan nasi untuk dibawa ke atas. Nah, ini adalah tempat kita menginap. Ini Villa Mataram. Tempatnya itu pas banget di depannya warung nasi di sini. Nah, warung nasi ini sekaligus juga tempat untuk parkir. Jadi kalau kalian mendaki, kalian bisa tinggalin kendaraan bermotor di sini, aman ya, karena ada yang jaga.
Terus nanti dari sini kita akan naik ojek menuju ke pos registrasi. Itu kira-kira sih jaraknya sih katanya sekitar 1 kilo lebih dikit lah ya. Tapi sih lebih efisiennya itu naik ojek. Jadi sekarang kita lagi nungguin ojeknya. Oke, ikutin terus ya. Ternyata ojeknya itu cuma satu guys. Jadi kalau kalian bersepuluh, ojeknya akan bolak-balik 10 kali. Ini buat kalian consider waktunya ya. Jadi jangan kesiangan sih sebaiknya. Tidur 15 menit lagi bisa mas? 20 menit, bukan 15. Nah, Bye-bye, sampai ketemu di atas. Mas, terima kasih. Oke, sampai juga di pos registrasi. Kita baru aja turun dari ojek. Sekarang kita mau mengurus registrasi. Jadi persyaratannya itu jangan lupa ya guys, ada surat sehat. Jadi kalian supaya bikin dari jauh-jauh hari supaya nggak dadakan semuanya ya. Terus yang keduanya juga perizinan-perizinan. Kalau memang misalkan diperlukan, kalau kalian bawa kamera jangan lupa izinnya itu H-2. Terus apalagi ya, udah sih, habis ini kita akan ikut briefing singkat dan langsung melanjutkan perjalanan. Larangannya di sini itu jangan egois. Jadi orang 3 turun harus orang 3. Jangan egois, jangan dijaga egonya. Nah, sampai jaga egonya, katakan sampai di waktu gede melihat puncak itu sangat bagus, sangat jelas. Tapi jangan sendiri, tolong bersama. Biasanya pendaki yang kesasar atau tersesat atau hilang itu biasanya egonya. Sebelum melakukan pendakian ada baiknya kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pendakian kita lancar, turun lagi selamat, sehat dan tepat waktu ya guys. Berdoa dimulai. Hey Beb Camp, yuk! Seperempat perjalanan sampai dengan nanti tiba di pos 2 Kop-Kopan. Mas Alam, Aduh, rasanya gimana? lumayan. Apa? Jos. Yang pertama apa rasanya? Haus. Haus sih, karena agak padat ya vegetasinya. Terus, Terus agak lembab cuacanya gitu. apa ya, kalau kata orang Jawa tuh ngelekep, tau nggak sih ngelekep? Ya. Ngelekep. Jadi terik enggak, hujan juga enggak, jadi gerah gitu. Mas Ucan, apa yang dirasain? Laper. Mas Ardi, apa yang dirasain? Haus juga. Nah, ini satu lagi nih guys. Ngomong-ngomong dari tadi malam tuh ada yang ikut kita. Iya. Siapa ya Mas? Kalau boleh tahu berat ya? siapa Mas? Izin semuanya perkenalkan, nama saya Mas Mijan. Oke. Kami panggilnya siapa Yan? Pak Haji. Ya? Pak Haji. Mas Mijan dari kelas mana?
dari TKA. Oke. Nama orang tua siapa? Husnul Amalia. Mama, anaknya ngikut kita nih, Ma. Jadi ini sebetulnya teman kita ya, guys. Jadi ini gimmick aja. Kita tidak bertemu di sini tiba-tiba kita ajak mendaki, nggak boleh ya. Jadi kayak gitu-gitu nggak boleh tuh. Pendakian Gunung Arjuna ini tuh minimal 3 orang ya. Minimal 3 orang. Jadi kalau kalian sendiri nggak punya teman, jangan nekat untuk nyari teman atau barengan on the spot di base camp. Jadi jangan mendaki dengan orang yang nggak kenal, seperti itu. Mas Arsyad ini teman kita dari Jakarta. Dia berangkatnya tadi kita ketemu di base camp ya. Jadi berangkat sendiri dari Jakarta naik kereta, naik bis, naik bus. Terus ya seperti biasa, pokoknya kita bareng dari mulai penginapan sampai nanti turun lagi ya, Mas. Insya Allah. Selain persyaratan jumlah minimal pendaki, kalian juga wajib menyiapkan surat keterangan sehat yang dibuat maksimal adalah H-2 dari tanggal pendakian. Masih di perjalanan dari pos 1 registrasi menuju ke pos 2 Kop-Kopan. Kalau dari briefing tadi itu estimasi waktunya adalah sekitar 3 jam. Nah tadi di pos registrasi itu di ketinggian sekitar 1020 sekian lah ya. Nah sekarang ini aku udah 45 menit berjalan dan ini di ketinggian 1250. Jadi udah naik sekitar 200 sekian elevasi ya dalam waktu 45 menit. Treknya itu full makadam, batu makadam seperti ini. Jadi penting banget buat kalian menyiapkan peralatan, terutama sepatu yang proper ya. Terus bukan hanya proper, kalian juga harus cek dulu kelayakannya. Ini hari ini pada saat kita naik cuacanya itu sedikit berawan, tapi ada kabut juga. Jadi gimana ya? Tidak terlalu terik, tidak panas, tapi gerah gitu. Jadi dari tadi kita berhenti itu karena gerah banget gitu. Mau istirahat dulu sebentar. Yo, semangat. Oke, akhirnya sampai juga kita di pos 2 Kop-Kopan. Jadi benar ya estimasinya pas banget 3 jam. 3 jam 10 menit. Nah, ini ada di ketinggian 1647. Kalau di jam aku 1657. Ini dia. Di pos Kop-Kopan ini masih ada bangunan ya, ada shelter. Terus di sini kita rencananya mau berhenti dulu makan siang. Karena ini pas banget jam 1:10 menit. Lihat tuh, bekalnya ini teri sama apa ini, Alam? Serundeng teri. Oh, ini namanya serundeng teri. Serundeng teri, guys. Ini yang bikin Mas Alam. Jadi sebelum kita berangkat dia udah prepare ini buat kita. Katanya biar makannya makin nikmat. Barakallah, Mas Alam. Terima kasih orang baik. Sama-sama. Malah aku gadoin. Di pos 2 Kop-Kopan ini ada sumber mata air ya guys. Nah ini aku lagi di perjalanan menuju ke sumber mata airnya. Nah itu dia. Sumber mata airnya rapi banget nih guys. Tuh udah dibuat seperti ini. Nah ini alirannya ke sana. Nah, kayaknya aku tahu deh kenapa ini namanya pos 2 Kop-Kopan. Kenapa tuh, Mbak? Kamu pasti gak tahu nih. Nggak tahu saya. Karena ini bahasa Jawa. Oh, Ini iya? kalau nggak salah ya. Jadi kalau minum terus haus banget terus minum di ngokop gitu. Atau nggak, ngokop tuh kayak gitu loh. Kok ditenggak lah kalau bahasa kita ya. Di tengah lebih sopan ya. Kalau ini kayak ngokop karena udah kayak udah haus banget ya. bener, kayaknya tuh kayak gitu. Jadi kan dari bawah tadi tuh jalannya tuh nanjak banget, terus panas, jalannya juga pedes di kaki juga. Pas nyampe sini tuh
nih langsung ngokop nih minumnya. Gitu. Jadi namanya pos 2. Betul. Ngop-ngopan. Kayaknya gitu sih guys, kayaknya. Nah, ini contohnya ngokop kayak gitu. Oke gitu. Benar, tapi seger banget. Seger ya? Iya. Seger. Ada rasa-rasa manisnya nggak? Enggak sih, netral sih rasanya. Terus ada atau kayak biasa itu? Berbau gitu. Enggak. Aman ya, aman. Tapi guys, sekali lagi untuk minum di mata air ketika kita mendaki itu harus hati-hati ya. Jadi kalian harus tahu kondisi kalian. Kalau yang serasa perutnya itu sensitif, lebih baik jangan minum di sepanjang mata air gini. Takutnya nanti malah trouble kan, mules apa segala macam. Atau mungkin dimasak dulu kali. Itu win-win solution sih. Meskipun ada setidaknya 9 jalur untuk menuju Puncak Arjuno, namun hanya ada 4 jalur resmi yang dikelola oleh Taman Hutan Raya Raden Suryo. Nah, salah satu yang paling populer adalah jalur Tretes, mungkin karena sumber airnya yang melimpah. Ada juga yang menyebut kalau jalur Tretes ini yang paling cocok untuk pemula. Eits, tapi tunggu dulu, jangan dulu setuju dengan anggapan ini ya guys, sebelum kamu menonton video ini sampai akhir. Kasur di rumah, spraynya warna biru navy, selimutnya warna apa? Kuning, bantalnya 1, bantalnya adem, AC-nya gede, terus TV-nya besar, pakai Netflix. Bakso aci pakai tahu, pakai buntut. Siapa suruh? Nggak pantun. Siapa suruh mendaki? Capek bahu, capek lutut. Wah, bagus. Besok bakal lagi ya. Sekarang udah jam 5 sore dan kita masih dalam perjalanan menuju ke pos pondokan. Jadi tadi itu kita meninggalkan pos 2 Kop-Kopan itu jam 3. Berarti 45 kita udah 2 jam berjalan. Dan kalau misalnya sesuai dengan estimasi itu kan 4 jam, berarti kita udah pasti kena pendakian malam. Nah, menurut aku sih buat kalian yang mau mendaki via Tretes ini, kalian sebisa mungkin itu berangkat jam 7 atau jam 8 menurutku ya. Karena pertama di pos registrasi itu lumayan memakan waktu karena kita harus bongkar logistik dan lain-lain. Terus kedua, jalurnya itu panjang banget karena dimulai dari pendakian pos 1 itu ketinggiannya baru 1000, sekitar 1020 lah. Jadi terkebayangkan treknya itu panjang banget. Salah satu yang penting namun kadang terabaikan adalah perhitungan tentang kenaikan elevasi. Kebanyakan pendaki akan konsen di ketinggian akhir atau puncak gunung saja. Sebagai referensi dasar, kita bisa menghitung dari ketinggian di mana titik awal kita mendaki hingga sampai di puncak. Meskipun kalau perhitungan kenaikan elevasi yang akurat itu melibatkan penjumlahan dari ketinggian yang didaki, termasuk tanjakan dan turunannya. Jadi kalau trek yang panjang banyak turunan dan tanjakan, ya otomatis kenaikan elevasinya lebih banyak. Otomatis juga lebih lama jarak tempuhnya, lebih banyak membakar kalori dan lebih capek pasti. Contohnya ya jalur Tretes ini. Akhirnya ketemu pendakian malam juga. Tadi kita berhenti istirahat maghrib ya. Terus sekarang kita mau meneruskan perjalanan lagi. Sekarang ini jamnya jam 6.20. Tadi kita meninggalkan pos Kop-Kopan itu jam 3 ya. Berarti 4, 5, 6, 20. Berarti 3 jam 20 menit. Berarti kalau sesuai estimasi harusnya sih kita 30 menit lagi sampai di pondokan. Oke, yuk jalan.
Oke, akhirnya kita sampai di pondokan. Ini di ketinggian 2486 kalau di Plang. Kurang lebih sama lah ya, di jam aku juga segitu. Dan ini jamnya pas banget jam 8. Berarti kita dari bawah berapa lama tuh? Pas 5 jam. 5 jam ya? Iya. Oke, berarti kita dari bawah menempuh perjalanan sekitar 5 jam dengan sekitar 6 atau 7 kali istirahat. Oke, akhirnya sampai juga di Lembah Kidang 1. Ini di ketinggian 2533 ini. Nah, Plang ini letaknya itu di dekatnya mata air. Jangan lupa buat kalian yang berniat untuk mengisi mata air, jadi kalian jangan kelewat nih ya, posisinya di sini. Begitu keluar trek langsung ada posisinya itu sebelah kanan. Nah, kalau kita rencananya mau meneruskan menuju ke Lembah Kidang 2. Oke, akhirnya kita sampai juga di Lembah Kidang 2. Ini di ketinggian 2473. Tapi kalau di aku 2538 ya. Dan ini jamnya adalah jam 9.23. Jadi kita kesini 5 jam 23 menit. Oke, aku save dulu timenya untuk diteruskan besok pagi. Rencananya besok pagi itu kita akan memulai pendakian summit jam 4 atau setengah 5 lah ya. Karena supaya cukup juga waktu istirahat kita malam ini. Oke, sekarang kita mau langsung diriin tenda dan siapin makan malam dan langsung istirahat. Bye-bye. Tujuan mendaki gunung memang untuk mencapai puncak. Namun yang lebih penting dari itu adalah keselamatan diri dan tim kita. Pendakian akan menjadi sangat bermakna ketika kita berhasil mengendalikan diri masing-masing dan terus saling menjaga dalam susah senang, semangat, dan lelah. Setidaknya itu yang selalu kita lakukan. Tim kita tidak pernah terpisah jauh, apalagi sampai berpencar dan telantar. Kalian juga harus begitu ya. Selamat pagi, sekarang udah jam 4:30 pagi, kita udah bangun, terus kita juga udah rapi-rapi nih, siap-siap untuk pendakian summit. Nah, ini kita lagi menunggu sarapan, sarapannya masih on proses ya. Nah, estimasi pendakian summit itu sekitar 4-6 jam, lalu turunnya ya mungkin 4-5 jam lah ya. Jadi asumsi kita sih harusnya kita sebelum gelap kita udah sampai di Lembah Kidang lagi. Nah, besok itu kan kita rencananya mau ke Welirang. Jadi kalau ke Welirang itu harusnya sih supaya lebih efisien tenda itu atau kita bermalam itu di pondokan. Kalau di Lembah Kidang karena kita harus balik ya. Jadi kayak kita turun lagi terus kita harus balik lagi sini lagi gitu. Nah, tapi kita belum memutuskan apakah kita akan bermalam lagi di sini atau kita akan pindah tenda ke pondokan. Jadi kita lihat dulu situasi nanti setelah pulang dari summit. Oke, sekarang kita mau sarapan dulu sebentar supaya nggak terlalu dingin. Habis itu baru langsung jalan. Oke, sekarang kita semua udah siap mau perjalanan summit. Sebelum summit kita berdoa dulu ya guys ya, semoga lancar, terus diberi kekuatan supaya cepat mendakinya, cepat lagi turun dan cepat istirahat ya. Amin. Berdoa dimulai. Selesai. Hey Beb.
sights to see, rolling hills or city streets, ocean to ocean and all in between. It's out there just waiting on you and me. Take it in, we got no plans. Good things come to those who can. Live moment to moment and all in between. It's out there just waiting on you and me. So look alive, 'cause while I was waiting for you, paradise is on the other side of. Kita udah sampai di Watu Gede, berjalan 1 jam 40 menit dari Lembah Kidang. Trek menuju ke sini itu sangat terjal, undak-undakan batu yang tinggi, terus juga banyak pohon-pohon yang tumbang, terus batu-batu yang besar, pijakannya itu kadang ada beberapa batu yang licin, pokoknya harus banget hati-hati ya guys. Nah ini dari sini setelah melewati Watu Gede, berjalan beberapa saat kita akan masuk ke kawasan hutan Lalijiwo. Setelah Lalijiwo baru terusin lagi. Itu dari Lalijiwo tuh seharusnya sih tinggal 1 jam lagi lah ya. Tapi let's see, karena memang jalur Arjuna Via Teratas ini memang panjang sekali treknya guys. Kalian lagi pada makan apa guys? Berry. Coba lihat. Biri apa? Jadi kayak gitu. Beri alam. Review dong. Coba review rasanya. Carinya warna hitam. Jadi kalau warna hitam itu teksturnya lembut, berair dan manis. Berarti udah matang. Enak. Oh ternyata Kalau yang merah? Kalau yang merah? Kriuk, crispy, kriuk. ternyata selama ini yang merusak tanaman Pak Tani itu kali ya. Bukan. Kalau ini dari alam langsung dari Gusti Allah. Oh, tapi kalau tanaman Pak Tani kan nggak merusak kan? Enggak. Kalau itu namanya nyolong. Sampai di Alas Lalijiwo, dari bawah itu berarti memakan waktu perjalanan 3 jam 40 menit. Sungguh tanjakannya tidak ada ampun. Pendakian Arjuna ini selain membutuhkan fisik yang kuat juga mental. Karena memang mental kita dihajar habis-habisan karena tanjakan yang tidak ada habisnya dan juga minimnya petunjuk jalan. Jadi membuat kita menerka-nerka kita ini ada di mana gitu kan. Kira-kira sisa perjalanannya berapa lama lagi. Buat kalian yang mau kesini jangan lupa download offline mapnya, atau bisa juga bawa map yang dicetak kayak gitu. Jadi supaya lebih pasti aja karena jalurnya itu tidak terlalu terbuka ya. Di kawasan Alas Lalijiwo ini barulah kita mulai banyak bertemu dengan pendaki lain. Kebanyakan dari mereka ini mendaki dari jalur Sumber Brantas. Alas Lalijiwo ini sering juga disebut sebagai hutan lupa diri. Terlepas dari reputasi mistisnya, hutan Lalijiwo ini adalah hutan cemara yang sangat rimbun, bersih, udaranya sangat sejuk dan terasa sangat nyaman. Tapi jangan terlena dan berlama-lama istirahat di sini, karena perjalanan ke puncak dari sini masih lumayan jauh. Nah ini aku udah sampai di kawasan Pasar Dieng Gunung Arjuna. Ini kalau di jam itu ketinggiannya sudah di 3.330 mdpl, which is harusnya itu sudah sampai puncak, tapi ternyata belum guys. Jadi Arjuna ini memang tidak selesai memberi kita kejutan ya, dan sungguh menantang mental. Dari Pasar Dieng ini kita masih harus berjalan sekitar 30 menit, 30-40 menit lagi menuju puncak. Walaupun dari sini puncak sudah kelihatan, tapi ya gitu deh, dekat di mata jauh di kaki.
lagi. Nah ini dia, akhirnya kita sampai puncak. Sampai juga akhirnya. Hai, kita udah sampai lagi di tempat camping. Tadi kita sampai itu jam 2.15. Kloter pertama sih, kloter pertama ini Mas Alam karena mau menyiapkan makan sore. Jadi makan sore apa makan siang sih sebetulnya? Makan sore. Brunch. Makan siang yang tertunda karena ternyata ya ampun, pokoknya itu deh treknya panjang. Intinya Tretes ini treknya panjang banget. Jadi tadi kita turun itu waktunya 2 jam yang kloter pertama. Kalau aku tadi 2 jam 30 menit. Terus sekarang kita lagi makan, ngisi tenaga, habis ini kita tidur ya. Dan besok kita bersiap menuju ke Welirang. YouTube HeyBeb Official mau bagi-bagi souvenir. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, Jangan lupa subscribe ya. Siap. Ada berapa nih? Berapa orang nih? Udah. Ah, udah. Udah. Lagi dah. Makasih Bang ya. Ya. Makasih ya Bang ya. Oke. Terima kasih Bang. Oke. Dari HeyBeb Official. Terima kasih. Ya. Makasih ya Mas. Sama-sama. Jangan lupa di subscribe Mas. Terima kasih Mas ya. Ayo Mas. Souvenir. Korek. Oke, terima kasih. Yang ditunggu-tunggu sesi perkopian di perjalanan pendakian HeyBeb Coffee and Camp. Nah, masih bersama aku Kiki dan Mas Alam sebagai barisannya. Dan hari ini kita kedatangan sahabat HeyBeb yang juga ikut mendaki nih kali ini. Mungkin Mas boleh perkenalan sendiri secara lebih formal lah ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Mizan. Saya asli Jakarta. Oke, cukup Mas. Oke. Nanti kelanjutannya nanti bisa DM aja ya. Nanti kita tulis di deskripsi video boleh. ya. Oke, Mas Mizan ini adalah salah satu sahabat HeyBeb yang juga seorang pecinta kopi ya Mas Betul. ya. Pecinta kopi. Nah, oke. Sekarang kita kembali ke Mas Alam. Mas Alam, hari ini kita mau ngapain? Kita mau buat kopi, kebetulan kita lagi di gunung ya kan. Lebih tepatnya kita lagi di Gunung Arjuno. Kebetulan kita habis muncak, habis dingin-dinginan di sana gitu. Kita butuh kopi, kafein ya kan. Oke, kita lanjut kita buat lereng Arjuno, spesialis Gunung Arjuno. Ini biji kopinya dari lereng Arjuno. Betul. Wah, mantap. Ini tuh ditanamnya di ketinggian 1260 mdpl sampai 1500 mdpl guys. Di dataran tinggi ya. Dataran tinggi betul. Oke. Kalau kita nanjak ke sini tuh sepanjang dari base camp ke sekitaran pos 2 lah ya. Itu ada pohon kopinya guys. Oh gitu. Ya, Kita melewati betul. perkebunannya tuh ya. Betul. Oke, mantap. Lalu untuk menunya sendiri hari ini mau bikin apa nih? Atau biji kopi ini cocoknya untuk menu apa Mas biasanya? Biasanya karena ini full arabica dan roastingannya juga diperuntukkan untuk manual brew atau V60, bisa dibilang juga buat Japanese yang dingin-dingin gitu. Untuk notes-nya di sini kita ada apel, citrus, lemon. Oke, mungkin Nanti boleh dicoba sama Mas Mijan. Oke, kalau Mas Mizan sendiri sebelumnya sudah pernah coba belum biji kopi yang ini? Belum Belum pernah ya, berarti ini first time ya? First time. Oke, first time, aku juga first time. Oke, kayaknya boleh langsung aja kali ya. Oke, let's go.
Oke, ini kopi udah jadi, silakan dicobain. Kita cobain dulu ya. Ini Oke. Mas Mizan udah pernah cobain biji kopi yang dari lereng Gunung Arjuna ini atau belum? Belum. Belum baru ya, jadi pertama first time ini. ya. Heeh. First time, aku juga first time. Oke, kita tes rasa. Abis itu nanti kita sebutin, kita review ya notesnya kayak gimana ya. Boleh, Oke boleh, nggak? boleh. Setuju Boleh, nggak? boleh, setuju, Oke. setuju. Silakan. Oke. Kita mulai dari Mbak Kiki dulu. Bentar, 2 kali ya, 2 kali boleh ya. Yuk. Pertama yang paling menurut aku yang paling strong itu di apple cider. Oke. Sama ada lemon tapi kayak aftertaste gitu, kayak Aftertaste. pahit-pahitnya lemon atau orange Iya. kayak mirip-mirip kayak gitu. Seperti ini. Aftertaste-nya sih pahit sih. So far sih aku itu aja. Kalau aku sih dari acidity-nya udah ciri khas banget nih, acidity-nya citrus nih kan, lemon, orange gitu. Sama kalau aku ngerasanya di tengahnya itu ada manis-manisnya berry gitu kan. Ada berry ya? Betul. Oke, sekarang kita tanya Mas Mijan nih, guys. Kalau boleh tahu kita jelasin nih Mas Mijan ke viewers kita. Kayak tadi nih Mas Mijan menyebutkan acidity itu apa, Mas Mijan? Jadi kalau sepengetahuan saya acidity itu sebuah notes dari rasa kopi gitu. Ada acidity, ada bitter gitu. Situ itu salah contohnya lah. Betul. Gitu. Nah, teman-teman, ini sekarang di tempat kita duduk sekarang ini, kita ini berada di ketinggian 2600 di area camp Gunung Arjuna, tepatnya adalah di Lembah Kidang 2. Suhu di sini nih lumayan dingin ya, semakin malam semakin drop, semakin dingin, dan ini cocok sekali dinikmati ketika naik gunung. Nah, buat teman-teman kalau yang mau juga cobain biji kopi dari lereng Gunung Arjuna ini, Betul. bisa dibeli online nggak, Mas? Bisa. Bisa ya. Nanti lewat apa nih? Bisa lewat admin kita langsung, lebih simple lah gitu. Oke, berarti atau enggak nanti di platform lain lah. Oke, berarti nanti detailnya kita kasih di deskripsi video. Betul. Ya. Oke, siap. Nanti akan ada di deskripsi video. Kita sekarang mau lanjut ngopi lagi. Ayo, lanjut. And it feels like it is the first heartbeat inside your chest. And the sea, life is just a minute. I am just a breath, just a breath, just a breath. Sekarang udah jam 8 malam dan kita udah rapi-rapi mau cepet-cepet istirahat. Tadi sudah makan malam dan udah rapi-rapi. Besok itu rencananya kita akan meninggalkan Lembah Kidang 2 sepagi mungkin, menuju ke Pondokan dan melanjutkan perjalanan summit ke Gunung Welirang. Sampai jumpa di pendakian besok ya. Meninggalkan Lembah Kidang 2, sekarang jam menunjukkan jam 8.40, jam 9 kurang 20 menit ya. Kita akan menuju ke Pondokan. Tadi di sini kita sudah bongkar tenda, sudah kita packing semuanya. Nah, nanti kita akan mendirikan tenda lagi di Pondokan, tapi kita tidak akan menginap di Pondokan. Kita hanya menaruh barang-barang selama kita mendaki ke Welirang. Jadi barang-barang yang kita tinggal itu hanya keril saja. Barang-barang yang penting kita akan bawa naik ke Welirang. Nah, ini juga buat kalian jangan meninggalkan barang-barang yang penting di tenda in case nanti dirusak binatang atau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu ya. Jadi nanti dari Pondokan kita nanti summit ke Gunung Welirang. Nah, seturunnya dari Welirang kita langsung menuju ke bawah. Semoga nggak kemalaman ya guys.
Sekarang jam 9.40, 10 menit berjalan meninggalkan camp Pondokan menuju ke Gunung Welirang. Nah, jalurnya seperti ini. Kira-kira di belakang saya, Gunung Welirang itu di ketinggian 3156. Kalau diestimasi rata-rata memakan waktu sekitar 3 sampai 3,5 jam tergantung kecepatan mungkin ya. Nah, ini asumsi kita sih nanti jam 12 kita udah sampai sana. Oke, yuk. Ini masih landai nih. Landai, ini landai. Landai. Nanti situ-situ pas udah mau Ini masih aman ya? Pas sampai itu tuh. Oh iya, ini baru tuh ya, curam ya. Iya. Mana puncaknya? Jauh juga ya. Ini di landai banget nih tuh. Dari sini ke sini kan jauh tuh. Benar. Satu jam 30 menit berjalan dan sekarang di ketinggian 2842. Sampai dengan di sini nih treknya masih bebatuan. Sebetulnya menurut aku ini bisa dilewatin pakai ojek loh, tapi nggak ada ojeknya. Terus di sini juga sesekali udah tercium bau belerang ya guys, tapi tipis aja sih, jadi masih aman. Dan treknya kira-kira ya seperti inilah. Tuh. Sampai di ketinggian 2930 mdpl, tinggal beberapa langkah lagi untuk sampai di puncak Welirang. Dan ini di sini kita ketemu sabana kecil nih. Sebetulnya ini kalau dipakai untuk camping enak juga, tapi memikirkan membawa carrier ke sini, sudahlah. Jalur pendakian summit Gunung Welirang ini treknya sungguh variatif ya. Jadi dijamin nggak bosan sih. Dari mulai jalan bebatuan, terus kita lewat lereng-lereng gunung gitu. Di situ kita bisa lihat pegunungan yang luas banget. Terus tadi dari sana juga itu kita sempat terkecoh, kirain kita itu nggak tahu kenapa kita berpikir puncaknya itu adalah di pusat aktivitas belerang itu. Maka jadi kita mikir, kesana nggak ya gitu. Ternyata bukan yang itu guys, tapi dari pinggiran jurang itu kelihatan pusat aktivitasnya belerang di situ. Nah terus berjalan sedikit lagi sebelum puncak ya, ini udah dekat banget, ini udah 3090 guys. Itu ada Goa Sriti. Nah ini di sini. Tadi pantesan kita juga lihat burungnya. Kok ada burung di ketinggian ini? Ternyata ada Goa Sriti. Jadi mungkin ya, kemungkinan karena tadi juga jarak pandangnya ketutup kabut. Kemungkinan tadi adalah kawanan burung-burung Sriti yang kita lihat. Seperti itu. Pengen mencoba masuk, sepertinya
Nggak usah ya, di video aja. Skema pendakian 3 hari 2 malam itu bukan hal yang bisa dianggap sepele. Perbekalan haruslah sangat matang, kondisi fisik juga harus prima. Cukup matang atau sebaliknya kurangnya persiapan itu akan sangat terasa di pendakian gunung keduanya. Tentu karena gunung kedua didaki dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Puncak Welirang 3156 mdpl. Semangat Mbak. Akhirnya. Mantap. Mantap. Insyaallah. Di puncak Gunung Welirang, jadi total kita kesini tadi 2 jam 30 menit ya guys ya. 30 menit. 2 jam 30 menit itu jalan santai, berhenti sesekali aja. Nah ini di sini karena ini udah siang ya guys, jadi aktivitas belerangnya itu semakin aktif dan aroma belerang juga semakin menyengat. Jadi kita nggak akan berlama-lama di sini. Nyampe sini kita foto dan langsung turun kembali ke camp pondokan. Gunung adalah cermin, merefleksikan kekuatan dan kelemahan diri. Dua sisi dari diri kita yang begitu lekat namun kadang tertutupi oleh tembok. Tembok ketidakpercayaan diri atau tembok kesombongan. Keduanya adalah tembok yang kita ciptakan sendiri. Doa serta harapan kami, semoga langkah demi langkah dan waktu yang panjang yang dihabiskan di alam menuntun kita menemukan diri kita yang baru, diri yang lebih kuat, diri yang lebih bijaksana. Tadi kita sampai lagi di camp pondokan itu jam 4 sore dan hujan guys. Akhirnya kita neduh di warung yang kebetulan buka sampai nunggu hujannya reda. Dan sekarang udah jam 6, udah gelap, hujannya reda. Jadi kita tetap memutuskan untuk turun ke bawah hari ini. Oke, sekian perjalanan kita dari Arjuna ke Welirang Double Summit dalam 3 hari 2 malam. Sampai jumpa di pendakian berikutnya.